Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ada yang pernah bertanya tentang masalah menjamak sholat. Apakah sholat itu hanya boleh dijamak ketika kita melakukan perjalanan ataupun safar? Ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahala qabla an tazigha syams akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr, thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla adh-dhuhra thumma rakiba." Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat bepergian safar sebelum matahari itu condong dan sebelum masuk waktu zuhur, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar, lalu menggabungkan keduanya. Dan bila berangkat setelah matahari condong, artinya sudah masuk waktu zuhur, maka beliau melaksanakan dulu sholat zuhur, kemudian beliau berangkat. Nah, memang hadis ini adalah hadis yang umum dan juga sebuah dalil yang membolehkan pelaksanaan sholat zuhur dan asar dengan dijamak, maghrib dan isya dengan dijamak. Nah, kemudian para ulama melihat lagi hadis yang lain yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Az-Zubair an Sa'id ibn Jubair wa an Ibni Abbas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safar. Hadis riwayat Muslim. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, saya telah membaca hadis kepada Malik dari Abu Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur dan asar dalam satu waktu, dan sholat maghrib dan isya dalam satu waktu. Bukan karena takut, artinya tidak ada peperangan, dan bukan pula karena bepergian. Nah, ulama di sini melihat berbagai hadis yang ada, baik hadis yang terkait dengan safar, hadis yang terkait dengan perang, dan juga hadis yang jamak sholat yang tanpa ada unsur apapun di sana. Sehingga ya memang kita akan menjumpai pendapat ulama yang mengatakan bahwa ilat atau penyebab dari kebolehannya menjamak sholat itu adalah karena jarak. Ya, dalam safar itu kan ada jarak perjalanannya. Dan itu yang ada di kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, kalau sudah mencapai batas safar 4 burud atau sekitar 94 km misalnya, ya, maka sudah dibolehkan menjamak. Ya. Dalam kondisi tertentu, ada masyaqqah, ada kesusahan di sana, karena perang, maka boleh menjamak. Nah, itu yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik. Ulama-ulama kontemporer kemudian menelaah kembali hadis-hadis tersebut, ya, kemudian membandingkannya dengan pendapat-pendapat para ulama, lalu menemukan bahwasanya ilat atau penyebab dari dibolehkannya menjamak sholat itu adalah adamul istiqrar, tidak tinggal di satu tempat, ya, kondisi yang tidak stabil. Nah, itu yang menjadi ilat ataupun alasan, ya, kebolehan menjamak sholat. Sehingga dalam fatwa-fatwa ulama kontemporer dibolehkan seseorang menjamak sholat apabila misalnya dia mengalami sakit. Yang dengan sakit itu dia kesusahan untuk melaksanakan sholat berkali-kali. Bisa menjamak sholatnya zuhur dengan asar. Nah, begitu juga dengan kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan oleh Syekh Mufti Alauddin Za'atari dan juga banyak ulama. Apabila seseorang misalnya
di dalam perjalanan dalam kota. Jarak yang ditempuh mungkin tidak terlalu jauh, ya, karena di dalam kota tidak mencapai 4 burud. Akan tetapi kondisi dan keadaan perjalanan di dalam kota tersebut begitu macet. Ya, ada macet panjang yang mungkin ini tidak terjadi setiap hari. Ya, maka di kondisi seperti ini dibolehkan untuk menjamak sholat. Ataupun misalnya di kondisi tertentu ada pembatasan PPKM misalnya. Ya, kita tidak tahu ada pembatasan, lalu kendaraan kita stuck, macet, tidak bisa keluar dari jalur tersebut. Ya, karena ada yang disekat jalannya. Ya, kondisinya tidak memungkinkan untuk meninggalkan kendaraan kita di tengah jalan. Maka kita boleh menjamak sholat di sana. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita dan kita menyadari juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama ini haraj, tetapi kita juga tidak memudah-mudahkannya. Setiap kali ada masalah, ada yang menghalangi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk perkara yang menyulitkan tersebut jalan keluar. Oleh karena itu, jamaah ini dimuliakan Allah, apabila di suatu saat kita menemukan diri kita tidak memungkinkan untuk sholat zuhur, misalnya dalam perjalanan, ya, tapi di dalam perjalanan itu kita menemukan macet yang parah, atau dalam kita kondisi sakit, ya, sakit perut, sakit kepala, dan rasanya tidak sanggup untuk melaksanakan sholat pada waktu itu, ya, maka jamaklah sholat tersebut. Jadi niatkan jamak, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita termasuk orang yang terus menjaga sholat-sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.